Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas pembelajaran tematik, yaitu tema 7 subtema 1, pembelajaran ke-1 dan ke-2 untuk kelas 5 SD atau MI. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia di pembelajaran yang ke-1. Ya, bangsa Eropa itu seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris itu datang ke Indonesia. Tujuan awalnya adalah melakukan perdagangan untuk mencari rempah-rempah. Ya, jadi tujuan awal dari mereka datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah yang mereka cari itu seperti cabai, merica, kakao, dan cengkeh. Nah, mereka mencari rempah-rempah ini untuk membantu memanaskan suhu tubuh mereka, karena cuaca di Eropa tentu sangat dingin. Ya, selain itu rempah-rempah juga memiliki nilai jual yang tinggi di Eropa, sehingga mereka melakukan penjelajahan mencari rempah-rempah ke Indonesia, ya, untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, jadi tujuan awalnya itu mencari rempah-rempah untuk memanaskan suhu tubuh dan karena di sana nilai jualnya tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, ada faktor pendorong lain yang membuat mereka melakukan penjelajahan ke Indonesia, yaitu 3G. Apa itu 3G? 3G itu adalah gold, glory, dan gospel. Gold itu kekayaan, glory itu kejayaan, dan gospel itu agama. Jadi selain rempah-rempah, ternyata mereka juga punya tujuan lain, yaitu untuk mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Tuh. Bangsa Portugis datang ke Indonesia itu pada tahun 1521 dan berlabuh di Maluku. Pada waktu itu Maluku memiliki dua kerajaan yang sangat kuat, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, bangsa Portugis waktu itu membujuk kerajaan Ternate dan Tidore ini untuk memberikan hak khusus atau hak monopoli. Jadi bangsa Portugis itu ingin mendapatkan hak khusus atau hak monopoli, yaitu hak menguasai perdagangan rempah-rempah. Tentu rakyat Maluku menolak tentang hal ini. Nah, bangsa Portugis itu akhirnya mengeluarkan akal liciknya atau menggunakan akal liciknya untuk mendapatkan atau mewujudkan keinginannya itu, yaitu mengadu domba dua kerajaan besar ini, kerajaan Ternate dan Tidore. Dan Portugis berhasil, sehingga kerajaan Ternate dan Tidore saling bermusuhan. Bahkan Portugis sampai membunuh Sultan Hairun dari Ternate pada tahun 1570. Nah, kejadian ini tentu menyebabkan rakyat Maluku marah, sehingga Sultan Bababuloh ini mengobarkan perang untuk mengusir Portugis pada tahun 1575. Dan upayanya berhasil, sehingga Portugis berhasil diusir dari Maluku. Nah, perlawanan juga dilakukan oleh Raja Demak, yaitu Raden Patah. Raden Patah sebagai Raja Demak mengutus Pati Unus untuk memimpin penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513. Namun upayanya ini belum berhasil, belum mampu mengusir Portugis dari Malaka. Nah, tahun berikutnya, tahun 1527, Demak kembali menyerang Portugis di Sunda Kelapa atau Jakarta. Jadi nama Jakarta dulu itu namanya Sunda Kelapa. Kali ini dipimpin oleh Fatahillah. Nah, upaya kali ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, sehingga usaha Portugis menguasai Indonesia gagal berkat dari penyerangan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah. Namun pada masa selanjutnya, itu bangsa Eropa yang lain itu datang untuk menjajah Indonesia, yakni bangsa Belanda. Ya, bangsa Belanda ini ada bangsa yang paling lama menjajah bangsa Indonesia. Dengan berbagai kelicikannya, Belanda itu berhasil menjajah Indonesia sampai 350 tahun. Ya, ini pembahasan singkat tentang materi
di pembelajaran 1 tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Di pembelajaran 1 kita juga belajar tentang sifat-sifat benda. Jadi ada 3 benda ya, ada 3 jenis benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian mungkin sudah sering menjumpai hal ini di kehidupan sehari-hari. Benda padat itu seperti kursi, almari, batu. Kalau benda cair ada minyak, air, sirup, dan lain-lain. Benda gas ini benda yang tidak terlihat. Udara, tapi kita bisa merasakannya ya. Angin, uap air, dan asap. Ya. Kemudian sifatnya, yang pertama sifat benda padat itu adalah bentuk bendanya tetap, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi mau diletakkan di wadah yang bentuknya seperti apapun, bendanya tetap. Kelereng kalau diletakkan di piring, tetap kelereng bulat. Diletakkan di gelas juga tetap kelereng bulat. Dan volumenya tetap. Ini sifat dari benda padat. Berbeda dengan sifat dari benda cair. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Air kalau diletakkan di gelas, bentuknya seperti gelas. Diletakkan di botol juga bentuknya seperti botol. Bentuknya berubah-ubah. Tapi volumenya tetap. Sama kayak benda padat, volumenya tetap. Nah, yang terakhir adalah sifat benda gas. Benda gas itu bentuk bendanya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya seperti benda cair. Namun volumenya juga berubah ini. Ya. Nah, jenis benda ini tidak terlihat. Ini adalah sifat-sifat dari benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita lanjut ke pembelajaran kedua tentang insiden perobekan bendera di Hotel Yamato Surabaya. Ya. Jadi pada waktu itu, pada tanggal 19 September 1945, di Hotel Yamato Tunjungan, Surabaya, terjadi insiden perobekan bendera. Itu bendera Belanda dirobek oleh orang Indonesia. Nah, insiden ini terjadi karena orang Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda, di tiang bendera di atas Hotel Yamato. Sehingga rakyat Indonesia itu marah. Nah, rakyat Indonesia dari segala penjuru datang menaiki hotel untuk merobek warna biru pada bendera. Merah putih biru dirobek warna birunya sehingga tersisa bendera merah putih. Nah, kejadian ini menimbulkan pertempuran hebat ya. Pada tanggal 31 Oktober 1945, tentara Inggris di bawah Mayor Vanugopal terkepung oleh barisan rakyat. Nah, karena terkepung oleh barisan rakyat, kemudian datang Brigjen Malabi. Kedatangannya ini sebenarnya untuk menengahi pertempuran, namun akhirnya tewas terpanggang di dalam mobilnya karena terbakar. Nah, karena Brigjen Malabi tewas, kemudian tanggal 9 November 1945, Panglima Tentara Inggris itu mengeluarkan ultimatum atau ancaman ya. Isinya adalah semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas batas waktu ultimatum pukul 6 tanggal 10 November 1945. Nah, ini ancaman atau ultimatumnya, semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang memiliki senjata itu harus melapor dan meletakkan senjatanya. Kemudian menyerahkan diri. Nah, namun ultimatum ini tidak diindahkan oleh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia itu tidak mengindahkan ultimatum tersebut, sehingga terjadilah pertempuran berdarah yang memakan ribuan korban jiwa. Dari insiden ini, banyak pejuang yang gugur dalam peristiwa tersebut. Ya. Nah, karena banyak pejuang yang gugur dan banyak korban jiwa, maka untuk mengenang kejadian tersebut, setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, kita masih di pembelajaran 2. Kita belajar tentang perubahan wujud benda. Tadi di pembelajaran yang pertama tentang sifat benda, sekarang kita pembelajarannya tentang perubahan wujud benda. Ada 3 benda ya, ada 3 jenis benda tadi. Ini dapat berubah-ubah. Seperti pada bagian di gambar ini. Jadi ada 6 perubahan wujud benda. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya es batu kalau kita biarkan di tempat terbuka itu akan mencair menjadi air. Maka disebut mencair. Dari yang bentuknya padat menjadi cair. Yang kedua adalah membeku. Membeku itu kebalikannya mencair tadi. Cair menjadi padat. Jadi air
Air yang membeku menjadi es batu itu berarti membeku. Air biasa kita letakkan di freezer atau lemari es, maka lama-kelamaan akan menjadi padat, menjadi beku. Yang ketiga adalah menguap. Menguap itu adalah perubahan bentuk dari cair menjadi gas. Air yang dipanaskan itu akan menguap menjadi uap air. Ya. Selanjutnya mengembun. Mengembun itu gas menjadi cair. Ya, contohnya adalah butiran air embun yang menempel di dedaunan. Itu adalah embun atau mengembun. Contoh perubahan wujud benda mengembun. Gas menjadi cair. Yang kelima menyublim. Menyublim itu adalah perubahan benda padat menjadi gas. Kamper atau kapur baru sekalian di rumah ada. Kalau kita letakkan di lemari pakaian, itu kelamaan akan habis. Dari padat menjadi gas. Yang terakhir adalah disposisi atau mengkristal. Kebalikan dari menyublim, yaitu gas menjadi padat. Ini uap iodium itu akan mengkristal jika didinginkan. Ini contoh dari disposisi atau mengkristal. Nah, perubahan wujud benda itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan wujud yang dapat kembali, yang kedua adalah perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Perubahan wujud yang dapat kembali itu contohnya ini. Bila es batu diletakkan di tempat terbuka, itu kan lama-kelamaan akan meleleh menjadi air. Ya, jadi padat menjadi cair. Nah, namun bila air tersebut kita dinginkan dalam kulkas atau freezer atau lemari es, maka akan membeku dan kembali menjadi es batu. Jadi dari es menjadi air, menjadi es lagi. Maka disebut perubahan wujud yang dapat kembali. Nah, yang kedua adalah perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Contohnya ini, kertas. Kertas yang dibakar akan menjadi abu arang. Nah, abu arang ini dengan cara apapun tidak dapat diubah lagi menjadi kertas. Jadi kertas menjadi abu arang tidak dapat kembali menjadi kertas. Maka perubahan ini disebut perubahan wujud yang tidak dapat kembali. Tuh. Yang terakhir kita belajar tentang tangga nada. Ya, tangga nada itu merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Ya, susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Contohnya apa? Contohnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, antara nada-nada tersebut ada jarak tertentu. Ada yang jaraknya setengah, ada yang jaraknya 1, 1,5, atau 2. Nah, jarak inilah yang akan menentukan kemungkinan variasi nada dan jenis tangga nada. Ya. Nah, ada istilah juga oktav ya. Tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu urutan itu dimulai dari salah satu nada dan diakhiri oleh nada yang sama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Diawali do, diakhiri juga do. Tapi dengan tinggi yang berbeda satu oktav. Nah, oktav itu apa? Oktav itu adalah sebuah interval. Jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Antara sebuah not dengan not yang lain. Tetapi nada atau frekuensinya lebih tinggi. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu do yang pertama dengan do yang terakhir. Do yang terakhir itu lebih tinggi daripada do yang pertama. Itu oktav tadi ya. Nah, tangga nada ini juga terdapat pada lagu wajib. Apa itu lagu? Apa itu lagu wajib? Lagu wajib itu adalah lagu-lagu yang berisi tentang peristiwa perjuangan kemerdekaan serta perjuangan para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah. Nah, ini ada beberapa contoh lagu wajib ya, ada 5 ini di sini. Contohnya Hari Merdeka itu ciptaan dari Hussein Mutahar. Kemudian Indonesia Raya dari Wage Rudolf Supratman, WR Supratman ya. Kemudian Bagimu Negeri dari R. Kusbini. Berkibarlah Benderaku, Ibu Sud penciptanya. Kemudian Garuda Pancasila, Sudarnoto. Ini beberapa contoh dari judul lagu wajib. Ya, mungkin itu yang dapat dijelaskan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan komentar di kolom komentar apabila ada sesuatu hal yang perlu kalian tanyakan atau ada kritik dan saran boleh dimasukkan di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.